Oke, selamat pagi semuanya. Saya Anggi Almira Rahma dan hari ini saya akan berbicara tentang narasi visual dalam virtual reality. Mungkin dari awal pembukaan udah di sounding terus-menerus gitu ya soal narasi, soal visual, karena emang kita anak desain komunikasi visual gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau saya ini akan lebih banyak berbicara soal medianya gitu. Kalau misalnya tadi Mas Adhikara sama Mas Adhikara mungkin lebih ke empathize gitu, gimana keresahan-keresahan DKV itu memandang keresahan-keresahan di dalam dunia desain dan dunia masyarakat gitu. Terus gimana Mbak Lisa melihat Instagram gitu ya untuk melihat user needs atau user persona dan menggabungkannya nanti ke dalam sebuah media gitu. Mungkin saya bakalan lebih banyak ngomongin soal media. Oke, langsung aja. Apa sih narasi visual itu gitu? Kalau misalnya kalian pernah mendengar kata narasi, itu berarti bercerita. Bercerita secara visual. Contohnya misalnya kayak di gambar yang sebelah kiri ini, yang ada animasinya, kalau misalnya dia cuma diem aja dengan satu karakter, background polos, dan tanpa gerakan apapun, mungkin orang akan bertanya-tanya maksud gambar ini tuh apa gitu ya. Bisa ngeliat orang cuma ke bawah, atau misalnya cuma orang diem doang, atau cuma karakter yang gemuk. Semua orang punya persepsi macam-macam. Tapi ketika dia bergerak, ada urutan gambar-gambar tertentu, orang jadi bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Oh, nih orang lagi bingung nih kelihatannya gitu. Dibandingkan dia cuma diem doang. Nah, kalau misalnya dari gambar ini bisa kelihatan lah ya, itu apa itu narasi visual. Narasi visual itu kalau dari Purbasari yaitu bentuk cerita yang diceritakan dalam bentuk susunan gambar sehingga menjadi rangkaian cerita yang utuh. Oke. Dari narasi visual itu banyak macam-macamnya. Ada yang statis, ada yang aktif, ada yang diem, ada yang emang bergerak gitu, yang mengajak orang penggunanya untuk ikut berinteraksi atau aktif gitu. Oke, dari statis itu ada luminear, interpersonal, sementara dari aktif itu ada linear dan interaktif. Bedanya itu, yang statis itu linear dan interpersonal, luminear itu lebih ke arah menyebar, sementara interpersonal itu lebih fokus. Sementara kalau aktif, linear itu lebih ke arah satu arah, dan interaktif itu dua arah komunikasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dibagi-bagi lagi, ada artikel, illustrated, comics, movies, TV, multimedia, dan dibagi lagi, banyak lagi. Kalau misalnya kalian lihat di sini, artikel tuh bisa koran, bisa majalah, terus yang ilustrasi bisa picture book, children book, terus komik, movies, TV, multimedia, games, dan segala macam. Mungkin kalau misalnya nanti saya ngobrolin soal virtual reality, mungkin arahnya lebih ke arah narasi visual yang aktif gitu ya, bukan yang statis. Dan narasi visual dalam virtual reality ini pun bisa linear, bisa interaktif, tergantung media yang nanti kita gunakan gitu. Apakah hanya video 360 atau berbentuk aplikasi, games, atau sebagainya gitu ya, yang memiliki komunikasi dua arah atau penggunanya memang bisa menentukan arah alur jalannya cerita yang udah kita buat. Oke. Nah, tadi yang udah sempat disinggung-singgung sama Mbak Lisa juga nih, otak kita tuh nangkep visual emang lebih cepat dibandingkan kita hanya melihat, hanya membaca atau cuma mendengar gitu. Kalau misalnya saya ambil gambar, ini ada 94% visual content generated more views. Terus visual content 40 times as often as text. Jadi emang otak kita sebenarnya terkoneksi secara visual gitu loh. Mau kita menolak segimanapun, tapi emang ketika kita melihat visual itu lebih cepat nempel gitu. Cara cepatnya aja ketika kalian kenalan sama orang. Mungkin ketika kalian kenalan sama orang, kalian bisa segampang itu melupakan namanya, tapi bisa inget mukanya gitu. Atau sama teman lama gitu, yang udah lama nggak ketemu gitu. Kalian kebanyakan orang lupa sama namanya, tapi sama mukanya tuh bisa ingat gitu. Karena emang otak kita bisa lebih mengingat, bisa mengingat lebih lama gitu tentang visual daripada hanya sebatas pendengaran atau teks. Nah, dalam segi akademisnya, dalam segi teorinya gitu ya, itu seperti ini. Jadi ketika ada stimuli atau input atau sesuatu yang masuk gitu ya, rangsangan,
itu ada yang dibagi menjadi short term memory atau memori jangka pendek dan long term memory. Sementara kalau short term memory itu mungkin ya cuma sekitar 15 sampai 30 detik, sementara long term memory itu bisa 1 detik selamanya, dan sensor memory itu lebih ke arah kayak sentuhan atau apa ya, indera pengecap dan segala macam, itu mungkin bisa 1 sampai 3 detik aja gitu. Nah, kalau ini diulang-ulang secara terus-menerus, itu bisa sampai selamanya gitu. Dan mungkin kalau misalnya pun lupa, itu akibat dari ya misalnya usia atau faktor-faktor biologis lainnya gitu. Tapi diagramnya tuh seperti ini gitu ya, tentang ingat mengingat dalam sistem otak manusia gitu. Oke, dari teori yang tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar itu berdampak terhadap daya ingat kita. Itulah makanya narasi-narasi saat ini, cerita-cerita saat ini tuh lebih banyak divisualisasikan gitu dibandingkan hanya cerita dongeng yang dari mulut ke mulut. Mungkin kita bisa tahu cerita Tangkuban Perahu atau Malin Kundang dan segala macam itu, tapi itu pun banyak divisualisasikan sekarang lewat TV gitu ya, entah itu animasi atau mungkin sinetron gitu ya yang diperbarui, karena ya anak-anak muda sekarang pun juga kan kita memberi pengalaman gitu, gimana sih cerita-cerita zaman dulu gitu, makanya divisualisasikan. Dan karena divisualisasikan itu pun cerita itu jadi lebih nempel gitu loh ke kita. Oke, terus kenapa sih harus VR gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Sebenarnya sih bisa aja sih, misalnya maksudnya kalau misalnya animasi atau game atau aplikasi dan segala macam itu bisa aja, tapi kenapa sih harus VR? Karena kalau saya lihat ya, dari awalnya konvensional nih, dari kita cerita dulu gitu ya, dari pakai boneka, terus pakai buku, terus ini ada tokoh yang terkenal nih dari Indonesia, Karya dan bonekanya Susan. Mungkin kalau anak-anak zaman sama udah nggak tahu kali ya Karya sama Susan gitu, tapi kalau dulu tuh terkenal banget. Jadi dia nyeritain cerita anak tapi pakai suara perut, jadi boneka yang ngomong-ngomong gitu, seakan-akan bonekanya ngomong. Ini adalah keadaan di masa-masa lalu atau mungkin masa sekarang masih terjadi tapi sudah sangat sedikit gitu ya. Nah, sementara sekarang itu adalah eranya lebih banyak ke digital. Kalau misalnya kita nonton film itu animasi itu digital, terus main PUBG, games, itu juga ada narasi-narasi visual di sana dan dibangun dalam bentuk digital, atau visual novel, atau film, dokumenter, dan sebagainya, itu semuanya sekarang serba digital gitu. Karena ya itu yang tadi sudah saya sebutkan gitu, orang lebih banyak memahami, lebih cepat memahami, dan lebih mudah mengingat hal-hal yang bersinggungan dengan visual dibandingkan hanya mendengar. Oke. Lalu apa sih VR gitu ya? Kenapa VR jadi topik yang saya bawain? Karena menurut saya sekarang nih udah eranya emang serba digital dan kita harus menghadapi masa depan gitu. Dimana kalau misalnya kalian lihat-lihat YouTube, itu udah banyak banget video 360. Atau games, itu juga udah banyak banget games VR gitu. Apa itu, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu ya. Orang tuh banyak yang museum-museum ya terutama itu banyak yang membuat museum VR-nya sendiri gitu, karena orang nggak bisa berkunjung ke museum gitu, atau misalnya ke Paris, ke Roma, ke Indonesia bahkan itu ada video-video 360-nya karena orang nggak bisa berkunjung ke tempat tersebut gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa tahu, bisa dapat informasi melalui visual, tapi kita seakan-akan berada di dalam tempat itu gitu. Jadi kita nggak yang benar-benar cuma nonton. Kalau misalnya kita nonton TV kan kita emang sudah diarahkan untuk melihat satu frame gitu. Tapi ketika kita menggunakan virtual, itu sebenarnya adalah lingkungan asli kita yang divirtualkan gitu. Jadi lingkungan kita yang dipindahkan ke dalam komputer. Oke, virtual reality itu adalah lingkungan maya atau virtual yang dibuat sebagai sarana interaksi antara manusia dengan komputer atau sistem secara real time. Jadi sebenarnya
bedanya beda-beda tipis gitu. Cuma bedanya si dunia kita real itu adalah ya emang kita bisa ngerasa segala macamnya gitu ya, bisa berinteraksi secara langsung. Tapi kalau yang virtual, ya dunia real kita dimasukin ke dalam komputer dengan interaksi-interaksi yang memang sudah dibangun gitu. Nah, VR itu benefits-nya apa aja sih? Manfaatnya itu apa aja? Yang pertama, yang jelas memberikan realitas dari pengalaman ruang dan waktu virtual secara real time. Jadi seakan-akan kita memang berada di dunia yang dunia lain gitu. Jadi bukan kayak ya bukan dunia setan sih, tapi dunia yang memang berbeda daripada dunia maya kita. Seakan-akan olah-olah kita melupakan dunia asli kita gitu dan masuk sepenuhnya ke dalam dunia virtual. Terus yang kedua, yaitu menghemat ruang dan waktu. Jadi VR ini pun sekarang banyak banget dipakai untuk simulasi, kayak simulasi penerbangan pesawat, simulasi cara kerja, simulasi banyak hal pembelajaran, simulasi untuk pekerjaan, sampai untuk hiburan pun banyak, dan itu menghemat ruang dan waktu. Terus pengguna dapat melakukan berbagai ulang kali tanpa takut akan resiko. Ya iyalah, karena ya kalian bayangin aja kalau misalnya ada satu orang yang nyoba berulang kali simulasi penerbangan, otomatis resiko dia meninggal itu akan lebih besar daripada dia hanya menggunakan virtual reality gitu ya. Dia aman di tempat duduknya, kalaupun ada kecelakaan ya dia nggak akan meninggal gitu karena kecelakaan pesawat. Dibandingkan dia harus memang benar-benar real mengendarai pesawat gitu ya, atau mengendarai kapal dan segala macam. Terus yang keempat adalah meminimalisir biaya, karena ya memang sudah hemat ruang dan waktu, otomatis peralatan-peralatan yang dipakai itu bisa dipakai berulang kali, otomatis juga meminimalisir biaya. Jadi mungkin meminimalisir kerusakan dan segala macam. Jadi otomatis biaya yang dikeluarkan pun juga jadi berkurang. Dan yang terakhir adalah biaya perangkat yang terjangkau. Kalau misalnya untuk simulasi penerbangan atau kapal laut dan segala macam mungkin mahal ya dengan seperangkatnya yang memang kompleks gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran, banyak banget sekarang VR box yang dijual murah gitu. Jadi anak-anak, bahkan anak SD pun udah pada punya VR box gitu. Waktu itu saya ke SD, ke SMP, dan mereka yang kayak, oh ini VR box ini ya, ini VR box ini ya. Jadi emang anak sekarang tuh kayak segitunya gitu sama teknologi. Dan VR itu bukan sesuatu yang jauh lagi di mata kita, tapi emang sudah eranya di situ. Gitu. Oke, lalu gimana sih sebenarnya menceritakan cerita dalam VR? Oke, yang pertama saya bahas itu adalah metode. Tadi mungkin untuk Mas Adhikara lebih ke arah empathize, gimana keresahan-keresahan, kita merasakan keresahan-keresahan dan dituangkan melalui DKV itu. Gitu. Lalu Mbak Lisa juga sudah memperlihatkan atau mempresentasikan gimana media bisa memperlihatkan kita ke karakter orang tuh gimana sih, ada yang nyeleneh, ada yang benar, ada yang pakai garisnya tebal dan segala macam. Itu kita bisa mendefine sebenarnya needs-nya kita tuh nanti maunya seperti apa. Dan saya mungkin lebih arahnya ke arah idea, prototype, dan testing. Mungkin lebih ke arah teknis kali. Oke, ini adalah lingkungan virtual reality. Kalau misalnya kita lihat kayak lingkungan virtual reality ini ya sebenarnya kayak lingkungan kita. Pada umumnya kita kan juga melihat segala sesuatunya bisa 360 derajat, ya, bisa depan, belakang, kiri, kanan. VR pun juga begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita mengideate atau mengkonsep gitu sebuah cerita dalam virtual reality? Yang pertama kalian juga harus tahu tentang alur cerita. Alur ceritanya itu mungkin kalau misalnya sebagian kalian udah pada tahu dari sistem cerita 3 babak gitu ya, pengenalan, konflik, dan akhir ending. Tapi kalau di VR, itu alur ceritanya itu kalian emang harus tahu. Pengenalan itu lebih ke arah bukan pengenalan tokoh, penokohan, karakter, gimana-gimana, enggak sekompleks itu, tapi lebih mengarah gimana mereka bisa mengenali dunia virtualnya mereka itu lebih cepat gitu. Karena kita di dunia asli tiba-tiba masuk ke dunia virtual, jangan sampai ngebuat mereka loh, ini apa kok kayak sesuatu yang benar-benar mereka sangat sulit untuk membayangkan sebelumnya.
Itu yang pertama. Terus apakah nanti si si kejadian itu ada berada di depan atau si karakter utama itu lari ke belakang, lari ke samping, itu yang perlu kalian pikirkan gitu. Karena kita benar-benar seolah-olah menuliskan cerita kayak kita di dunia asli. Kalau di dunia asli kan kita nggak bisa menyuruh orang, memaksakan orang untuk terus melihat ke depan kan. Jadi gimana pintar-pintarnya kalian untuk membuat situasi itu masuk, benar-benar immerse gitu ke dalam karakter si pengguna ini. Gitu. Nah, yang kedua juga karakternya itu eye catching atau enggak gitu. Jangan karakternya sama kayak background-nya gitu, nggak kelihatan, atau karakternya kekecilan, atau karakternya benar-benar nggak menonjol sama sekali, itu nggak akan jadi point of interest-nya si pengguna gitu. Terus yang ketiga juga warna. Mungkin untuk hal-hal tertentu yang kita mau dia fokus ke situ, kalian bisa pakai warna-warna yang trust dengan warna background-nya sendiri gitu. Lalu ada background-nya mau seperti apa. Kalau misalnya yang saya lihat, itu bisa memang kalian kayak tadi ya, yang contoh yang museum, emang benar-benar di museum, atau emang kalian mau buat sesuatu yang berbeda, yang fantasi, itu pun itu tergantung kalian masing-masing. Yang kedua adalah tipografi atau teks, yang mana kita tahu kalau di virtual reality itu teks juga nggak bisa diem bang stay kayak gitu. Mungkin bisa, tapi untuk hal-hal tertentu mungkin lebih banyak ke arah aplikasi dan games mungkin ya. Jadi si teks itu ada kaidahnya sendiri. Nah, seperti ini lengkungannya ini. Jadi sudut berapa derajat sudut yang bisa dilihat oleh si pengguna. Nah, disitulah tempat teks itu diletakkan. UI UX juga seperti itu gitu. Jadi jangan sampai si UI UX cuma di depan doang gitu. Sementara kiri kanannya kosong. Padahal kalau kita ngelihat normal, kita bisa ngelihat sampai sudut tumpul gitu ya. Kan sudutnya lebih dari 90 derajat gitu. Jadi pergunakanlah seoptimal mungkin sudut yang ada di hadapan gitu. Jadi jangan cuma yang di depan doang gitu, maksudnya yang kiri kanannya kosong, itu juga nggak baik gitu dalam penggunaan UI UX virtual reality. Dan terakhir adalah sound. Lebih bagus sih kalau misalnya emang bisa menggunakan soundnya itu yang kayak Dolby gitu loh, yang emang keliling gitu, itu benar-benar dapat imersifnya gitu. Kalaupun emang nggak bisa, bantuan sound itu tetap harus diperlukan gitu, karena ya tadi Mbak Lisa juga udah sounding gitu ya, gimana sih suara itu emang penting gitu untuk narasi visual gitu sebagai supporting. Nah, lalu untuk produknya apa aja sih yang harus diperhatikan? Itu ada yang pertama ruang virtual. Kalau misalnya kita ngelihat TV movies gitu ya, animasi dan segala macam, mereka bisa membatasi ruang virtual itu dari penggunaan kamera digital gitu, atau kamera syutingnya, frame-nya semana segala macam. Tapi kalau VR kan kita nggak bisa begitu gitu. Nah, tips and trick-nya tuh gimana gitu, caranya supaya mereka bisa tetap fokus dengan lingkungan yang 360 derajat gitu. Salah satunya yaitu dengan pembatasan ruang virtual. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini, dalam bentuk lorong gitu ya, orang akan jauh lebih fokus dengan walk through kamera ini gitu. Jadi nggak ngelihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, belakang dan segala macam. Tapi emang apa yang di depan itu emang kita fokusin. Daripada yang gambar kedua ini kayak di museum gitu, ya mungkin memang temanya museum, kita bisa eksplorasi dan segala macam. Tapi ketika museum ini dipindah misalnya jadi di jalan raya gitu, otomatis itu akan jauh lebih sulit untuk mengarahkan mereka ke cerita yang memang kita sudah susun. Oke. Lalu yang kedua adalah kecepatan kamera. Kalau misalnya kalian lihat di sini, di yang bagian lorong ruang virtual sama kecepatan kamera, yang ruang virtual tuh lebih lambat gitu ya jalan. Sebenarnya yang kecepatan yang di gambar sebelah sini, yang kecepatan kamera seakan-akan jauh lebih cepat, dan semakin cepat sebenarnya si kamera yang ada di virtual reality itu akan membuat orang-orang semakin tenggelam gitu ya, semakin larut dalam narasi itu. Mungkin nggak semua narasi harus diginiin sih, tapi ketika kita membuat narasi yang seperti ini, walk through kamera, atau kita membuat lorong sebagai pembatasan ruang,
percepatan dan perlambatan kamera itu akan sangat terasa dalam menarasikan sesuatu gitu, dalam virtual reality. Oke. Terus selanjutnya adalah pergerakan kamera, dinamis dan statis. Ini juga berpengaruh gimana zoom in, zoom out dalam kamera 360 atau virtual reality itu juga membangkitkan kesan-kesan imersif dari virtual reality gitu, sehingga orang tuh jadi lebih enjoy gitu dalam menikmati si narasi itu dibandingkan dengan kamera yang statis atau diam. Terus gaya visual juga itu berpengaruh karena ketika kita masuk ke dalam dunia virtual yang baru, yang benar-benar maya gitu ya, yang emang yang sebenarnya di-develop oleh komputer gitu, dan gerakan kita sebenarnya terbatas karena kalau misalnya mau pakai segala sesuatu kan harus ada alatnya gitu ya. Misalnya mau ngambil apel, ngambil apa itu tuh ada alat sensornya sendiri gitu. Nah, dengan background atau gaya visual yang realis itu sebenarnya jauh lebih memudahkan pengguna gitu dalam dalam transfer knowledge atau transfer information gitu di dalamnya, dibandingkan dengan situasi yang emang real. Kan kalau yang digambar yang tidak realis ini situasinya real gitu, di hutan, kita juga pernah ke hutan gitu, tapi gaya visualnya emang low poly gitu, itu yang ngebuat kadang otak jadi bingung gitu. Makanya sebenarnya peranan visual dalam narasi, dalam cerita storytelling di virtual reality itu amat sangat berpengaruh gitu ya dalam memori otak, dalam perspektif otak manusia gitu. Lalu gimana caranya kalian tahu narasi yang udah kalian bangun itu sampai ke orangnya gitu. Kalau misalnya kalian tadi sempat ingat, yang saya liatin metodenya ada empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir itu adalah user test. Jadi gimana kita tahu pesan-pesannya itu nyampe atau storytell-nya itu sampai ke pengguna, yaitu dengan menggunakan user testing. Ditanya balik gitu loh si orang-orangnya, gimana sih kesan-kesannya, gimana ceritanya kamu dapat atau enggak, atau minta ceritain ulang dan segala macam. Karena si user test itu mungkin nanti akan mengembalikan kita ke tahapan prototype. Mungkin prototipenya ada yang salah, atau mungkin tahapan idenya atau konsepnya ada yang salah, atau bahkan lebih jauh dari itu, desainnya mungkin salah. Kayak target sasaran penggunanya salah, terus user personanya salah, atau user needs-nya mungkin ada yang kurang dan segala macam. Atau mungkin dari user needs, user persona dan segala macam, mungkin keputusan desain kita untuk menggunakan media tertentu itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya si user test ini akan memberikan feedback kepada kita sebagai creator untuk mendefinisikan ulang gitu, apa sih sebenarnya yang salah dalam proses digital thinking yang sudah kita lakukan. Oke, yang terakhir, ini kesimpulan gitu ya dari segala materi yang sudah saya kasih. Jadi cerita itu adalah cerita yang dinarasikan secara visual lebih mudah dipahami dan diingat lebih lama dibandingkan cerita verbal. Ini berlaku sama tesis saya waktu itu gitu ya, ketika saya ngasih tahu ke anak-anak SMP tentang bakteri, belum pernah lihat bakteri, cuma tahu bakteri, virus segala macam. Tapi ketika saya kasih uji coba dengan virtual reality, dengan games dan video 360, ternyata mereka langsung nempel gitu. Maksudnya cerita, oh iya bakteri itu ternyata ada yang kayak gini, bentuknya begini, terus di dalam usus tuh begitu, segala macam. Jadi otomatis cerita yang dinarasikan secara visual memang jauh lebih mudah diingat gitu dan dipahami gitu, apalagi sama anak-anak. Lalu kesan imersif dari virtual reality, pengalaman tersendiri yang tertanam di otak pengguna. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah ada yang dari jurusan IPA atau IPS gitu ya, kalian belajar soal sistem pencernaan, terus mungkin yang IPS tentang Candi Borobudur atau tentang sejarah segala macam, ya udah cuma sebatas baca teks atau ngelihat gambar yang diam gitu. Tapi ketika kalian mengalami itu sendiri, kalian pernah nggak sih ngebayangin kalian masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh kalian sendiri? Atau mungkin yang anak-anak IPS pernah nggak sih kalian tiba-tiba berada dalam lingkungan era 1945 gitu ya, era-era kemerdekaan. Itu suasananya gimana? Otomatis itu
memberikan kesan tersendiri gitu atau kesan emosional gitu ya terhadap penggunanya sehingga tertanam dalam otak kita, jadi masuk ke dalam long term memory gitu. Jadi ada hal yang bersinggungan dengan perasaan lah gitu. Kalau misalnya ketika kita gunakan virtual reality dibandingkan hanya membaca atau hanya menonton yang sistemnya komunikasi satu arah. Oke. Terus yang terakhir adalah gaya visual, kecepatan, dan pergerakan kamera dalam virtual reality merupakan elemen penting dalam membuat narasi visual dalam virtual reality. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, gimana si ruang, gaya visual, kecepatan, pergerakan kamera tuh berperan penting. Ya itu perlu dipikirkan karena nggak bisa memaksakan si pengguna terus fokus dalam satu frame gitu. Mereka punya 360 derajat yang punya spot-spot tersendiri yang mungkin menarik perhatian mereka. Dan caranya itu gimana supaya narasi itu tetap jalan, ya ini yang harus kalian perhatikan. Ruang, gaya visual, kecepatan, dan pergerakan kamera. Kayaknya cukup ya presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mas Naldo, saya kembalikan.